진실 악마는 나야. Tidak butuh waktu lama, polisi pun sudah tahu kejadian ini dan langsung melihat kondisi jasad Sun Ho yang sangat sulit untuk diidentifikasi. Di dekat kebakaran itu ada sebuah surat bertuliskan ayah dan kakakku yang telah membunuhku. Sehingga kemudian polisi pun langsung memanggil Jung Tae-kyu. Jelas ia membantah sudah membunuh adiknya sendiri. Menurutnya tidak ada gunanya membunuh Jung Son Ho. Berbeda dengan anggota Dewan Jung, ia mengaku sudah membunuh anaknya itu secara moral. Ia sudah salah arah dalam membesarkan Jung Son Ho, sehingga anak keduanya itu jadi seperti ini. Hari pemakaman pun tiba. Kang Bitna datang untuk berbelasungkawa dengan pakaian yang mencolok di antara yang lainnya. Kalau bukan begitu, bukan Kang Bitna namanya. Ia mengejek Jung Tae-kyu jika sekarang beban keluarga sudah tiada. Meski Jung Tae-kyu kesal, tapi hal itu benar adanya. Dan saat sedang melakukan prosesi pemakaman di mana anggota Dewan Jung berpura-pura menangis di hadapan umum, para detektif menerima tes DNA dari jasad Jung Son Ho. Rupanya jasad itu bukanlah Jung Son Ho, melainkan jasad buronan yang sudah menghilang 10 tahun yang lalu. Dan tiba-tiba Jung Son Ho datang ke hadapan para detektif dan berkata jika ia menyerahkan diri. Pihak keluarga Jung juga diberitahu jika ternyata Jung Son Ho masih hidup. Mereka tentu saja langsung terkejut. Namun mereka terkejut karena kecewa. Jadi 4 hari sebelum semua ini terjadi, kembali ke saat Kang Bitna menghujamkan pukulan tongkat baseball ke arah Jung Son Ho. Sebenarnya ia sama sekali tidak memukul Jung Son Ho. Ia tahu Jung Son Ho mempunyai bukti pembunuhan berantai J, yaitu kapak yang kemarin ia lihat di Rubana. Menurut Kang Bitna, pasti Jung Son Ho membawa kapak tersebut untuk mengancam Jung Tae-kyu atau ayahnya agar membantunya melarikan diri. Lebih baik Jung Son Ho bekerja sama dengannya saja untuk mengungkap siapa pembunuh berantai J. Karena jika tidak, Kang Bitna tahu Jung Son Ho pasti dibunuh oleh kakak atau ayahnya sendiri. Lagi pula, Kang Bitna tahu jika Jung Son Ho sebenarnya ingin balas dendam atas kematian ibunya. Jung Son Ho pun mencoba menuruti Kang Bitna dengan menghubungi Jung Tae-kyu untuk meminta bantuan. Apakah kakaknya itu akan menolongnya atau justru melenyapkannya? Dan rupanya Jung Tae-kyu dan juga ayahnya bekerja sama untuk membunuh Jung Son Ho saja. Di sana Jung Son Ho sadar ia akan dibunuh dan Kang Bitna pun membantunya. Ia pun percaya dengan kata-kata Kang Bitna. Jung Son Ho lalu meminta bantuan kepada Kang Bitna agar menangkap pembunuh ibunya. Lalu ia akan menuruti semua keinginan Kang Bitna, termasuk menyerahkan diri. Singkatnya, setelah Kang Bitna dan kawan-kawan membuat Jung Son Ho seolah-olah mati terbakar, mereka pun punya waktu agar Jung Son Ho tidak diapa-apakan. Dan kemudian Jung Son Ho menyerahkan diri ke kantor polisi dengan membawa kapak senjata pembunuhan berencana J. Namun, sesuai rencananya dengan Kang Bitna, meski Jung Son Ho ditangkap karena menyerang seorang hakim, Jung Son Ho boleh tidak mengakui jika dulu pernah menyerang atau hampir membunuh Kang Bitna, sehingga hukumannya jadi tidak terlalu banyak. Jung Son Ho harus mengambil kesempatan ini untuk mengungkap pembunuh ibunya. Menurut pengakuannya, ada sebuah bukti rekaman di Rubana dan kini bukti itu menghilang. Kang Bitna, 감금하고 폭행한 엄마 죽인 놈들도. Sementara, kini Jung Tae-kyu merasa kesal karena rencananya gagal dan Jung Son Ho malah datang ke kantor polisi dengan membawa kapak, yaitu sebuah senjata yang digunakan oleh pembunuh berantai J. Ditambah, jika Jung Tae-kyu akan segera dipanggil kembali ke kantor polisi karena ketahuan menyuap politisi terkait pembangunan ulang villa di Hwacheon, kediaman Kang Bitna yang ternyata dibilang ilegal. Menurut Han Da-on, tidak lama lagi pembunuh berantai J akan segera menampakkan dirinya. 더 빨리 찾을 수 있을 것 같아서요. Sementara itu terungkap siapa sebenarnya Satan dan juga pembunuh berantai J. Satan adalah anggota Dewan Jung. Dialah yang sudah menyuruh Jung Tae-kyu untuk menjadi pelaku pembunuhan dengan mengambil anggota tubuh manusia. Dia adalah pembunuh berantai J. Dan di dalam rubanah yang hanya bisa dimasuki iblis itu tersimpan jasad istrinya alias ibunya Jung Son Ho yang sangat dicintai oleh anggota Dewan Jung.
Satan ingin Ki-lum yang selama ini disimpan oleh Jung Tae-kyu diberikan kepadanya, dan ia akan mengirim Jung Tae-kyu pergi ke luar negeri dengan membawa semua kekayaannya. Namun Jung Tae-kyu salah besar sudah percaya dengan seorang iblis. Awalnya Jung Tae-kyu malah membunuh Satan itu sendiri karena dulu waktu Satan masuk ke dalam tubuh ayahnya, ia pernah bilang akan mati jika manusia yang dirasuki itu juga mati. Tapi rupanya Jung Tae-kyu salah. Setelah melihat Ki-lum, Satan itu malah bangkit lagi dan langsung melukai kaki Jung Tae-kyu agar Jung Tae-kyu tidak bisa kabur dari para polisi, karena kini para detektif polisi itu sudah menemukan DNA di kapak, yaitu senjata yang sangat cocok dengan Jung Tae-kyu, sehingga mereka pun langsung mengejar Jung Tae-kyu. 감식 결과 나왔어요. 정태규가 제2의. Sementara itu, Kang Bitna sudah mengetahui jika Ki-lum berada di tangan Satan. Ia langsung bergegas ke rumah anggota Dewan Jung disusul oleh Han Da-on. Namun saat sampai di sana, Jung Tae-kyu sudah melarikan diri. Beruntung, Kang Bitna sampai sebelum Satan melakukan ritual untuk menjadi abadi. Tanpa basa-basi, Kang Bitna ingin langsung mengirim Satan kembali ke neraka. Satan akhirnya tahu jika Kang Bitna bukanlah iblis biasa, melainkan seorang hakim dari neraka bernama Justitia. Satan menceritakan saat masa pelarian dan ia kehilangan Ki-lum, ia melihat Jung Tae-kyu. Ia bisa melihat jika pria itu adalah pria yang ambisius dan sangat cocok untuk bekerja sama dengannya. Malam itu, Jung Tae-kyu datang ke rumah anggota Dewan Jung untuk minta dinafkahi. Namun, anggota Dewan Jung menolak karena ia lebih menyayangi putranya yang sah, yaitu Jung Son-hu, ketimbang anak haramnya Jung Tae-kyu. Jung Tae-kyu pun gelap mata dan langsung membunuh ayahnya, sehingga kemudian Satan pun datang dan mengambil alih tubuh anggota Dewan Jung. Jung Tae-kyu dan Satan pun membuat kesepakatan selama Jung Tae-kyu mau menjadi pembunuh berantai dan kemudian mengambil potongan tubuh yang ia minta, maka Jung Tae-kyu akan menjadi pewaris tunggal kekayaan anggota Dewan Jung. Satan lalu bernegosiasi dengan Kang Bitna. Ia akan menyerahkan Ki-lum agar Kang Bitna bisa hidup kekal di dunia ini. Ia tahu Kang Bitna ingin tinggal di bumi ini bersama pria yang ia cintai, yaitu Han Da-on. Dengan mudahnya, Satan melihat keinginan Kang Bitna, yaitu tampil cantik di pernikahannya bersama Han Da-on. Dan saat Kang Bitna terbuai dengan keinginan tersebut, Satan mengucapkan mantra yang membuat mayat istri anggota Dewan Jung bergerak dan menyerang Kang Bitna. Beruntung, Kang Bitna adalah iblis yang kuat sehingga bisa melenyapkan jasad tersebut. Kini ia kembali menyerang Satan. Sebelum pergi, Satan itu berkata untuk tidak mempercayai Bael karena ia adalah iblis dari segala iblis. Menurut Kang Bitna, Satan itu salah. Iblis dari segala iblis adalah dirinya sendiri. Namun setelah menghujamkan senjatanya agar Satan kembali ke neraka, Satan itu justru hanya keluar dari tubuh anggota Dewan Jung. Dengan wujud aslinya, kini ia lebih mudah bertarung dengan bebas. Lalu, mereka berdua pun bertarung. Sebagai iblis dengan level yang tinggi, membuat Satan dengan mudah menghalau semua serangan dari Kang Bitna dan menyerangnya balik. Tapi Kang Bitna tidak menyerah, ia terus-menerus menyerang Satan. Bahkan, Kang Bitna mengucap mantra yang membuat gerbang ke neraka pun terbuka, dan setelah itu Kang Bitna pun langsung mengirim Satan ke neraka. Sementara itu, Jung Tae-kyu berhasil melarikan diri lewat pelabuhan. Di tengah perjalanan, kapal yang ia tumpangi tiba-tiba berhenti, dan rupanya Han Da-on sudah menyabotase kapal tersebut. Di sana Han Da-on memperkenalkan dirinya sebagai satu-satunya penyintas dari keluarga yang Jung Tae-kyu bunuh. Jung Tae-kyu pun sadar Han Da-on adalah anak kecil yang ia tinggalkan 25 tahun yang lalu saat Jung Tae-kyu membunuh orang tuanya. Jung Tae-kyu tertawa karena teringat dengan korban akhirnya, yaitu detektif Kim So-young. Jung Tae-kyu lalu memancing emosi Han Da-on karena tahu hubungan Han Da-on dengan detektif Kim So-young. Sebenarnya ia bisa saja tertangkap oleh detektif Kim So-young, namun beruntung ia dibantu oleh Jung Son-hu. Biasanya ia memutilasi korbannya saat korban sudah tiada. Namun berbeda dengan detektif Kim So-young yang pada saat itu mencoba meninggalkan bukti. Ia pun langsung memotong tangannya Kim So-young hidup-hidup. Mendengar
Hal itu membuat Han Daon marah besar. Ia lalu memukuli Jung Tae-kyu dan berniat untuk menghabisinya. Namun, Han Daon kembali teringat dengan kata-kata dari detektif Kim So-young. Jika tugas seorang polisi adalah mengungkapkan kejahatan, bukan menghukum. Sehingga, ia pun memutuskan untuk mengadili Jung Tae-kyu dengan adil, lalu menangkapnya untuk dibawa ke penjara. 살인 사건의 피해자들을 살해한 혐의 및 Setelah penangkapan Jung Tae-kyu, tidak lama kemudian sidang pun digelar. Di depan pengadilan, banyak spanduk jika masyarakat menolak Kang Bitna menjadi hakim kasus ini. Karena sudah banyak kasus yang ia pimpin, namun berakhir tidak memuaskan. Tapi, banyak anggota dewan meminta kasus ini disidangkan oleh Kang Bitna. Karena mereka takut praktis suap mereka ketahuan dan terungkap ke publik. Sementara di dalam sidang, semua anggota keluarga korban pembunuhan termasuk Ibu Jang hadir di persidangan dan berharap Kang Bitna bisa menghukum pelaku dengan seadil-adilnya. Namun, pada saat itu Kang Bitna datang terlambat dan tidak seperti biasanya. Rupanya, saat ini Kang Bitna sedang berhadapan dengan Bael. Bael ingin Kang Bitna berhenti menjadi hakim. Ia ingin Kang Bitna membebaskan Jung Tae-kyu dan langsung membawanya ke neraka saja. Jika menolak, maka Bael akan langsung menyeret Kang Bitna ke neraka. Maka kemudian Kang Bitna membuat keputusan pada sidang, yaitu sidang dibatalkan. 재판은 없습니다.